Tuhan, saudara, selamat sore. Kita berjumpa kembali hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita akan belajar firman Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan hari ini. Kami bersukacita hari ini Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, yang sudah mengalahkan maut, dan Engkau hari ini naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan kami percaya firman Tuhan, sebelum Engkau pergi naik ke surga, Engkau memberikan perintah dan menjanjikan sesuatu kepada kami umat-Mu. Dan Engkau akan berikan penolong supaya hidup kami dalam pimpinan Tuhan, supaya hidup kami memperoleh kekuatan, penghiburan dan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu sore hari ini. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan iman kami, memberikan jawaban bagi kami, bahkan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, karena kami siap menerima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudaraku, kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, seluruh muka bumi hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan satu janji kepada murid-muridnya, bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Yang dimaksud penolong itu adalah Roh kebenaran. Sebab ada orang yang mengatakan penolong itu adalah seseorang yang sekarang lagi ramai dibicarakan, seseorang nabi. Tetapi jelas Alkitab menjawab bahwa seorang penolong itu adalah Roh kebenaran. Nah, kenapa Yesus memberikan penolong buat kita semua? Karena Yesus tahu bahwa kita itu tidak punya kemampuan apa-apa. Kenapa Yesus berikan penolong buat kita? Karena kita ini tinggal di dunia ini. Dan Alkitab berkata, dunia membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya. Supaya kita kuat menghadapi semua tantangan yang datang dari dunia ini, maka Yesus memberikan penolong buat kita. Kita tidak akan mampu hidup dalam kebenaran tanpa Yesus menyertai kita. Ayat yang ke-15 dikatakan di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini diulang sampai 4 kali dalam Alkitab ini, dalam perikop ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, perintah yang mana yang harus dituruti? Ya, semua perintah yang ada tertulis dalam kitab ini kita harus turuti. Kita harus ikuti, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Tetapi dalam perikop ini, dalam pasal 14 ini, salah satu perintah yang diperintahkan oleh Yesus untuk dituruti oleh murid-muridnya saat itu dan oleh kita saat ini, yaitu percaya. Coba kita lihat dalam ayat yang pertama, pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan ini diulang-ulang beberapa kali, percayalah. Jadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan untuk kita
percaya kepada Yesus, bahwa Yesus menjanjikan penolong, Yesus menjanjikan penghibur, Yesus menjanjikan roh kebenaran, kita harus percaya kepada Dia, bahwa Dia yang berjanji itu setia. Jadi saudaraku, walaupun hari ini Yesus tidak kelihatan secara fisik, tetapi rohnya Yesus dalam hakikat ilahi ada dalam hidup kita. Yesus menyertai kita, Yesus menolong kita, Yesus menghibur kita, Yesus menguatkan kita, Yesus memberkati kita. Memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat Yesus, tetapi dalam roh itu Dia tinggal di dalam hidup kita. Percayalah. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah percaya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti digenapi. Ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini ayat yang seringkali dikatakan bahwa Tuhan kita itu Bapa itu pribadi yang pertama, Yesus pribadi kedua, dan Roh Kudus pribadi yang ketiga. Nah, ini banyak ayat orang yang mengutip dari ayat ini. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Penolong yang lain adalah penolong yang sama dengan Yesus, tapi hakikatnya yang lain. Yesus waktu berbicara itu hakikat jasmani, karena Dia mengenakan tubuh manusia. Nah, Bapa itu adalah roh, hakikatnya ilahi. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa itu Bapa pribadi pertama, Yesus pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga, saya belum menemukan bahwa ada pribadi-pribadi di dalam Alkitab ini. Nggak ada ayat yang mengatakan Bapa itu pribadi pertama, Yesus pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga, nggak ada di ayatnya. Jadi kita yakin dan pegang saja firman Tuhan. Mungkin orang mengatakan Bapa yang akan memberikan Roh Kudus itu pribadi pertama. Silakan saja, itu kan tafsiran. Yang harus kita pegang itu adalah firman Tuhan. Roh penolong, yaitu roh kebenaran. Sama juga disebut roh penghibur. Roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran, roh Allah, roh Kristus, roh kudus, roh suci, itu adalah pribadi yang sama, tidak berbeda. Nah, dikatakan di sini dalam ayat yang ini, Bapa akan memberikan penolong yang lain kepadamu. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang 26, coba lihat dalam pasal yang sama, ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Sepertinya ini kan ada dua. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Jadi tiga. Nah, kadang-kadang orang kata, oh ini Tuhan kita tiga. Yahudi, Nasrani sebetulnya tidak menyembah Tuhan banyak, tapi Tuhannya satu. Nah, kita akan mengerti ayat ini kalau kita melihat dalam pasal 15. Pasal 15 ayat yang ke-26 juga. Siapa itu yang mengutus Roh Kudus? Siapa yang mengutus Roh Kudus? Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Orang bilang, Roh Kudus datang dari Bapa, jadi bukan dari Yesus. Saya katakan tadi, Yesus waktu berbicara ini adalah hakikat jasmani, punya tubuh seperti kita, punya daging, punya darah, karena Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi ketika Yesus kembali ke surga,
atau sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia, dia hakikatnya adalah roh, hakikat ilahi yang disebut oleh bangsa Israel itu Bapa. Nah, jadi nggak terlalu rumit sebetulnya. Ayat yang ke-16, ayat 26 tadi, roh kebenaran yang diutus oleh Yesus. Jadi Yesus yang mengutus, tadi Bapa yang berikan. Loh kenapa? Yesus mengutus, Bapa memberikan, mana yang benar? Karena Bapa memberikan, mengutus. Yesus mengutus. Jadi ada berapa sebetulnya? Mana yang benar, Yesus atau Bapa yang mengutus? Bapa atau Yesus yang memberikan Roh Kudus, roh kebenaran? Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Pasal 16. Pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku, perhatikan ayat ini, akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang dimaksud dia? Aku akan mengutus dia kepadamu. Itu Roh Kudus. Jadi Bapa dan Yesus itu sebetulnya pribadi yang sama. Hanya waktu itu hakikatnya beda. Yesus sebagai anak manusia, hakikat jasmani. Nah, dalam hakikat ilahi, Yesus hidupnya Bapa. Karena dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru disebut Allah itu adalah roh. Jadi Bapa dalam hakikat ilahi, Yesus dalam hakikat jasmani. Nah, jadi jelas dalam pasal yang ke-14, aku akan meminta penolong. Bapa akan mengutus penolong kepadamu. Dalam pasal 16 ayat 7, Yesus yang mengutus. Jadi sebetulnya Yesus dan Bapa itu adalah sama. Nah, menurut Alkitab yang kita baca hari ini, yang diutus yaitu roh kebenaran. Dan kalau ia datang, maksudnya roh kebenaran itu, penghibur itu, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan kehakiman, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud, yang mengutus itu adalah Yesus sendiri. Jadi bukan pribadi yang ketiga. Kembali pasal 14 ayat yang ke-16. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang akan menyertai kita? Kalau kita lihat dalam Matius pasal 8 ayat 20 bagian terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu siapa yang berkata? Itu adalah Yesus. Nah, roh kebenaran itu yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Siapa? Jadi Yesus. Jadi bukan pribadi yang berbeda. Walaupun ada orang mengatakan dalam ayat pertama, percaya pada Bapa, percaya juga kepada aku, bahwa itu dua Tuhan, dua pribadi. Nggak seperti itu sebetulnya. Nah, ada juga mengatakan di sorga itu ada tahta-tahta, seperti katakan Wahyu, tahta Bapa, tahta anak domba. Tapi tahta Roh Kudus sudah ada. Bagaimana itu? Nah, jadi itu penafsiran. Tapi saya harap kita akan belajar itu kepada firman Tuhan. Karena banyak orang menafsirkan, banyak ilmu pengetahuan, banyak pendapat, pasti berbeda penafsirannya. Tapi yang penting kita pegang firman Tuhan ini. Karena Yesus pergi naik ke surga itu memberikan Roh Kudus untuk kita, untuk menolong. Jadi saudara dan saya sebetulnya nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan keadaan yang sekarang. Seperti ayat pertama, jangan kamu gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Ada Roh Kudus yang menolong. Kepada firman Tuhan tadi. Seringkali kita takut, seringkali kita gelisah menghadapi sesuatu yang ada di hadapan kita. Tetapi Yesus ketika dia mau naik, atau sebelum naik ke surga, bahkan ayat ini yang kita baca itu sebelum Yesus mati di salib, dia sudah menyampaikan
janjinya bahwa kita tidak perlu takut, sebab dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dan dalam ayat selanjutnya, yang mengutus penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri. Dan dia akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Makanya dalam pasal 14 ayat yang ke-16 bagian terakhir, dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Nah, dalam Matius 28 ayat 20, dalam 1 Korintus pasal 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi yang tinggal dalam kita bukan hakikat jasmani Yesus, tetapi hakikat ilahi dari Yesus, yaitu dalam bentuk Roh Kudus atau Roh kebenaran. Itu yang akan menguatkan kita, itu yang akan menolong kita, akan menghibur kita, akan membimbing kita dalam jalan kebenaran, dan akan mengajarkan serta mengingatkan segala sesuatu yang sudah Yesus sampaikan. Jadi betapa pentingnya. Walaupun sekarang ada orang yang mengatakan zaman gereja sudah berakhir. Saudara lihat di YouTube itu ada orang mengatakan nubuatan tahun 2020 itu zaman gereja sudah berakhir dan dimulainya zaman kerajaan sorga. Itu tidak mendasar. Roh Kudus yang ada dalam kita, yang kita terima dari Yesus, itu yang akan memberitakan apa yang diterima dari Yesus. Jadi Roh Kudus itu akan berbicara, menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari Yesus. Nah, kenapa yang tidak dari Bapa? Kenapa Roh Kudus itu tidak menyampaikan yang dari Bapa? Karena saya katakan tadi, Bapa dan Yesus itu adalah satu. Kita akan sampai ke sana nanti, kita lihat ayatnya. Bahwa apa yang disampaikan Roh Kudus kepada kita, itulah yang disampaikan Yesus. Jadi apa yang diterima Roh Kudus dari Yesus, itu yang diberitakan. Coba lihat pasal 16 ayat 14 dan 15. Pasal 16 ayat 14 dan 15. Ia, maksudnya Roh Kudus atau Roh kebenaran, akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia, maksudnya Roh Kudus itu, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi jelas ya, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, untuk memahami ayat ini kita lihatnya dari sudut pandang bangsa Yahudi. Kalau waktu itu Yesus katakan, aku ini Bapa, itu langsung dilempar. Karena orang Yahudi mengakui, orang Israel mengakui, Bapa kita hanya satu, yaitu Allah. Jadi kalau Yesus katakan, aku inilah Bapa yang akan mengutus Roh Kudus kepada kamu, itu dilempar. Kenapa? Karena itu dianggap penghujatan. Orang Yahudi menyebut nama Tuhan itu nggak sembarangan. Yahweh, mereka tidak berani sebut seperti kita kan, Yahweh, Yehova, enggak. Mereka selalu bilang Elohim atau Adonai, nggak sembarangan. Nah, waktu itu Yesus berkata, Bapa akan mengutus. Tapi dalam ayat berikutnya dijelaskan Bapa itu siapa. Ternyata yang mengutus Roh Kudus, yang memberikan Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah Yesus sekarang sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Dalam ayat yang ke-18 kita akan bahas nanti. Dan tinggal di dalam kita, menyertai kita. Saya jelaskan pada dalam Korintus tadi, dalam Matius tadi. Yesus menyertai kita sekarang bukan secara fisik, tetapi secara ilahi, yaitu rohnya di dalam kita. Nah, ayat yang ke-17, pasal 14 ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak mengenal dia, tidak menerima dia dan tidak melihat dia. Tetapi kamu mengenalnya. Jadi kok bisa? Ini Roh Kudus kan baru dijanjikan. Roh Kudus baru dijanjikan oleh Yesus.
kamu akan menerima penolong, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak bisa menerima dia, maksudnya roh kebenaran. Dunia tidak melihat dia, dunia tidak mengenal, tetapi kamu mengenalnya. Dari mana murid-murid yang mengenal Roh Kudus? Kita mundur sebenarnya ke dalam pasal 14 ayat sebelumnya. Pasal 14 ayat 7. Coba kita lihat. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Waktu Yesus berbicara itu, apakah murid-murid lihat Bapa di situ? Apa murid-murid lihat Roh Kudus di situ? Tidak. Tapi Yesus berkata, sekiranya kamu, apa tadi dikatakan di sini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Mengenal siapa? Bapa. Sekarang kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Yang dilihat oleh murid-murid saat itu adalah Yesus. Karena Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Dan sekarang kamu sudah melihat dia, Bapa, kan? Nah, karena melihat Bapa, melihat aku. Jadi gimana? Yesus itu adalah Bapa sendiri sebetulnya. Karena Yesus memperkenalkan kepada muridnya. Kamu melihat aku, mengenal aku, berarti kamu melihat Bapa. Dan Bapa itu memberikan Roh Kudus. Kamu berdua mengenal. Roh Kudus itu siapa? Kamu mengenal roh kebenaran itu siapa? Pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada lain kebenaran selain dari Yesus. Jadi roh kebenaran itu siapa? Adalah Yesus sendiri. Jadi kadang-kadang kamu bingung. Yesus, Roh Kudus, Bapa. 3 pribadi. Padahal Alkitab sudah jelas. Kenapa kita cari-cari masalah yang susah? Alkitab itu jelas. Kata Yesus, barang sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal dia. Mengenal siapa? Bapa. Bapa saat yang dibicarakan oleh Yesus itu hakikatnya apa? Ilahi, itu roh. Nah, dunia tidak bisa menerima. Dunia tidak bisa menerima roh. Kenapa? Tidak menerima Bapa, tidak bisa menerima Yesus. Karena dunia tidak mengenalnya. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku? Jadi, yang mengutus Roh Kudus, yang Yesus katakan, aku minta pada Bapa, dia akan memberikan penolong yang lain. Tapi dalam ayat 9, barang siapa melihat aku, berarti melihat Bapa. Jadi Yesus itu siapa? Bapa. Nah, dialah yang dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi, Yesus mengutus roh. Nah, kita maknai itu kalau dengan pikiran kita mengutus berarti ada pribadi yang lain. Tunggu dulu. Nah, kita akan lihat dulu. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Ayat 18 dikatakan di sini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang datang kembali kepadamu itu siapa? Kata Yesus, aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Nah, orang banyak memaknai itu, dikatakan, oh ini kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti. Tetapi kalau melihat perikop ini, konteks ini, itu Yesus datang kembali setelah dia naik. Tidak akan ditinggalkan. Kalau Yesus datang pada kali yang kedua nanti, akhir zaman, maka zaman gereja ini tidak ada yang menyertai. Gak ada Roh Kudus yang menyertai. Jadi penafsiran bahwa
yang dikatakan aku datang kembali kepadamu nanti akhir zaman, itu keliru. Tapi yang benar yang datang adalah setelah Yesus naik ke surga, dia datang kembali. Hanya bentuknya bukan fisik. Bentuknya adalah, kalau boleh saya katakan pakai bentuk, itu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran itu yang sekarang tinggal di dalam kita. Nah, dalam ayat yang ke-17 bagian terakhir juga dikatakan di sini. 17 bagian terakhir, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang menyertai kita sekarang siapa? Di zaman gereja, Roh Kudus. Yang diam di dalam kita sekarang siapa? Saudara pernah nanya gak ke sekolah minggu? Yesus ada di mana? Selalu jawab di mana? Di hati. Kenapa anak-anak katakan tidak pernah mengatakan Yesus di surga, Roh Kudus di sini? Nggak pernah bercerita seperti itu. Tetapi anak-anak sekolah minggu dan semua juga kita percaya Yesus di mana? Di hati, di hidup kita. Loh, kalau begitu di surga kosong. Saudara, Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, dia juga ada dalam surga. Karena buat Tuhan itu tidak dibatasi. Dia itu maha hadir. Jadi yang ada dalam kita sekarang adalah Roh Kudus. Jadi katakan, aku datang kembali kepadamu dalam hakikat ilahi, yaitu Roh Kudus. Tugasnya apa? Mengingatkan kita, mengajar kita, menghibur kita, menolong kita, menguatkan, membimbing kita, membawa kita dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau misalnya ada pengkhotbah berbicara banyak, silahkan saja. Tapi kembali lagi ke Alkitab. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jelas. Gitu. Yang namanya orang menafsirkan beda-beda. Macam-macam. Dan jangan sampai kita bingung dengan berbagai macam pengajaran yang muncul sekarang. Ayat 23. Jadi yang katakan aku datang kembali itu ayat yang ke-18. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan perhatikan kata kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami datang kepadanya. Jadi saya lihat di bahasa aslinya nggak ada huruf besar kapital, biasa aja. Jadi Tuhan akan datang dengan segala kemahakuasaannya, akan tinggal dalam hidup kita. Tuh. Yang ketiga, Yesus ulang lagi sampai 3 kali ini. Aku akan, ayat 28. Ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata-kata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Aku pergi sekarang, aku terangkat sekarang, tapi aku datang kembali kepadamu. Peristiwa ini terjadi pada hari raya Pentakosta. Itu 120 murid yang ada di kamar hotel di Yerusalem itu dicurahkan Roh Kudus. Nah, itulah penolong itu, janji Yesus itu digenapi dalam kehidupan orang percaya. Nah, janji itu digenapi dalam hidup kita. Karena itu saudara, kalau ada kesulitan apapun, kesusahan, penderitaan apapun, jangan khawatir. Roh Tuhan itu dalam kita. Roh yang maha kuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, itu tinggal diam di dalam kita dan siap memberi pertolongan untuk kita. Kenapa kita risau? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita khawatir? Pandemi corona lagi merajalela di mana-mana. Orang pada ketakutan. Yang paling ditakutkan bukan sakitnya, tapi ekonomi. Bagaimana saya dapat penghasilan? Bagaimana saya makan? Bagaimana biaya hidup? Bagaimana masa depan pendidikan keluarga saya, anak saya? Itu yang menakutkan sebetulnya. Tetapi kalau kita berlihat kepada firman Tuhan, Yesus naik ke surga. Dia memberikan janji. Dan janji itu sudah digenapi.
yaitu Roh Kudus, atau Dia sendiri yang datang dan tinggal diam di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu nggak ada alasan kita takut, nggak ada alasan kita lemah, nggak ada alasan kita frustasi, nggak ada alasan kita mencari pertolongan kepada dunia. Sebab Yesus yang Maha Kuasa, yang ribuan tahun yang lampau membangkitkan orang mati, mencelikan mata yang buta sejak lahir, orang lumpuh bisa berjalan oleh karenanya, dan banyak mujizat yang terjadi. Yesus itulah yang tinggal dalam hidup kita, hakikatnya ilahi, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan lagi dulu ada seorang pelayan Tuhan, kalau berdoa itu ada 4 kursi dalam satu kamar, untuk Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Dia. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Benar nggak itu? Menurut dia benar, karena itu tafsiran dan banyak orang mengikutinya. Tapi itu kan tafsiran. Tidak pernah Alkitab mengajarkan bahwa kita berdoa itu harus ada 4 kursi. Nggak ada di Alkitab. 2-3 orang kita bersehati, bersekutu dalam nama Yesus, di situ Tuhan ada. Jadi bukan banyaknya kursinya. Ya, karena Tuhan itu tidak kelihatan dengan mata, tetapi hadir dalam hidup kita menurut firman Tuhan. Ya. Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, Yesus itu atau penghibur itu bekerjanya seperti apa? Nah, kita lihat ini pasal 16. Yang sudah saya baca tadi, kita baca ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, yang maksudnya Roh Kudus. Dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus, penghibur itu, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, yaitu naik kembali, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, dan seterusnya. Jadi salah besar kalau orang mengatakan Roh Kudus itu zaman dulu. Roh Kudus atau Roh kebenaran itu dicurahkan untuk gerejanya adalah untuk memimpin gerejanya masuk ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya ingin hidup benar, ingin hidup dikenal, ingin hidup suci, tetaplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bisa berkata. Mana perkataan Roh Kudus? Ada gak? Inilah firman Roh Kudus. Saya katakan tadi, Roh Kudus itu siapa? Yaitu pribadi Yesus sendiri, hanya hakikat yang berbeda. Jadi Dia akan mengingatkan tentang firman-Nya. Ini yang ditulis di dalam Alkitab ini, itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan ini yang akan diingatkan Tuhan, bagaimana kita harus hidup baik, harus hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Ini diingatkan dari sini semuanya. Kalau kita berbuat salah, diingatkan salahnya di mana. Kalau kita berbuat benar, diteruskan, didukung, dibimbing terus oleh Roh Kudus. Karena itu gereja kalau tanpa Roh Kudus itu tidak akan sampai kepada kebenaran. Nah, Roh Kudus itulah yang memimpin kita sampai kesudahan zaman. Oh, kalau gitu Pak Pendeta, kita harus berbahasa roh terus.
terserah Roh Kudus itu mau ngasih bahasa roh seperti apa ya terserah. Kalau itu dari Tuhan ya lakukan saja. Yang penting kita percaya, pegang, dengar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, Roh Kudus yang bimbing, memberi kekuatan. Jadi ada hamba Tuhan sudah almarhum menciptakan lagu Peganglah Tanganku. Karena dia sadar, dia pendeta besar. Tanpa Roh Kudus dia tidak sampai kepada seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus dia tidak akan hidup suci. Tanpa Roh Kudus dia buta. Tanpa Roh Kudus dia celaka. Tanpa Roh Kudus dia binasa. Karena itu dia ciptakan lagu itu. Dan dia tidak mau dikatakan menciptakan, dia menyusun gitu. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Jadi kenaikan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mencurahkan rohnya dalam hidup kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita sampai kita mencapai hidup yang dikenan oleh Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa kembali. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kadang-kala kami salah mengerti, salah memahami firman-Mu. Seringkali kami mengakui Tuhan itu 3 pribadi. Padahal firman sendiri mengatakan, Engkau dan Bapa itu adalah satu. Hari ini kami mendengar Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit bumi, yang sudah turun ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati menanggung dosa kami dan bangkit pada yang ketiga, dan naik ke surga, dan kembali duduk di tahta-Mu yang mulia. Engkau berkenan tinggal di dalam hidup kami. Engkau berkenan memimpin hidup kami. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu memperhatikan kami? Bahkan Engkau memberikan penolong. Dan penolong itu adalah Engkau sendiri. Tuhan, sungguh kasih-Mu luar biasa. Engkau tidak pernah melihat latar belakang kami, tetapi Engkau melihat ketika kami percaya, ketika kami mengasihi Tuhan, ketika kami melakukan firman Tuhan, maka Engkau tinggal dalam hidup kami, menyertai kami dalam suka dan duka, siang malam, dimanapun kami berada, Engkau tetap menyertai kami. Dan tangan-Mu yang berkuasa, tangan yang pernah berlubang paku, tangan yang pernah menyentuh orang dan membangkitkan orang itu menjadi hidup kembali, tangan-Mu itu yang menyertai kami, kuasa-Mu itu menyertai kami, sehingga Tuhan kami tidak takut apapun yang terjadi di hadapan kami. Kami ada dalam penyertaan Tuhan, kami ada dalam pimpinan Tuhan. Memang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, Engkau lah yang Maha tahu, dan kami ada di dalam Engkau. Maka tidak ada satu kuasa pun dari dunia yang dapat menyentuh kami, menghalangi kami, karena Engkau lah yang berkuasa melingkupi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan sabda Tuhan dalam hidup kami, dalam melalui peringatan kenaikan-Mu ke surga ini, mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri, kami tidak yatim piatu. Tuhan Yesus, Engkau beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Memberkati semua umat-umat pilihan Tuhan dimanapun mereka berada. Sertai Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.